Terus kemudian banyak teks-teks lain yang dipengaruhi bahasa Arab. Misalnya nama Yuhana menjadi Yahya. Itu Zakia. Dalam dialek Syria Barat, Yuhana. Tapi ada beberapa dialek Syria Timur, Palestinain, Aramaik itu adalah Yahya. Zahia menjadi Yahya. Kemudian muncul lagi kata-kata kalau Abraham menjadi Ibrahim itu umum sekali. Seperti misalnya kata Nimrod menjadi Namrud, Ibrahim menjadi Ibrahim, itu dalam gejala bahasa namanya metatesis. Ya, metatesis. Itu contohnya banyak. Nah, kemudian dari konteks perjanjian lama banyak narasi-narasi dari Talmud yang kemudian masuk mewarnai teks Islam, Al-Quran misalnya. Ibrahim dibakar tidak mempan dalam api. Dari mana sumbernya? Ternyata itu seorang rabi Yahudi abad kedua Masehi, ya, Pirkir Rabi Eliezer menerjemahkan Ur itu Ur menjadi Ur. Jadi di situ dikatakan Ani Adonai Asher Hoshetika Me Ur Kasdim. Kejadian pasal 15. Akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Itu firmannya kepada Abraham. Dibaca oleh Pirkei Rabi Eliezer, Ani Adonai Asher Hoshetika Me Ur Kasdim. Akulah yang Tuhan yang mengeluarkan engkau dari api negeri Kasdim. Maka kemudian konteksnya Abraham dibakar tidak mempan. Itu sebenarnya tidak ada dalam teks. Itu karena kesalahan transmisi teks. Contoh yang lain misalnya. Kisah tentang Sulaiman, Salomo, yang memasuki Ratu Seba, yang dalam tradisi Yahudi abad kedua ketiga Masehi disebut Bilqis, kemudian nama itu masuk dalam Al-Quran Bilqis, itu kemudian ketika Ratu Seba ini datang ke istananya Salomo, istana itu dibuat tempat duduknya, lantainya dari kaca. Nah ketika dari kaca, kemudian Ratu Bilqis itu menyibakkan kainnya. Nah, kemudian di dalam cerita legenda sampai Salomo melihat bulu-bulu betisnya. Lah ini itu tambahan lagi yang pikiran-pikiran keras mendapat tempat di situ. Karena dia menyingkapkan kainnya. Di pikirnya itu adalah air, padahal itu adalah kaca. Nah sebelumnya itu menggambarkan kehebatan Salomo itu digambarkan. Waktu itu pasukan burung-burung semua menghadap kepada Salomo. Kemudian Salomo ketika melihat memeriksa barisannya, ini dari sebuah komentar kitab Ester, tapi tradisi ekstra kanonik Yahudi, tradisi yang tidak resmi di kalangan Yahudi, yang tersebar dalam bentuk dongeng orang-orang Yahudi di Medina saat itu. Digambarkan bahwa mana semua burung sudah hadir, semua makhluk sudah hadir, kecuali bulbul yang tidak hadir. Nah, di dalam teks tafsir Ester itu sebetulnya disebut ayam jantan yang tidak hadir. Tapi kemudian nggak tahu dalam konteks Al-Quran burung dengan ayam kan mirip. Lalu diartikan di situ bulbul. Bulbul di mana? Sulaiman sangat jengkelnya mau membunuh bulbul itu. Tapi tidak lama kemudian bulbul datang kasih laporan. Di muka bumi ini ada satu kerajaan yang belum tunduk pada Anda, yaitu kerajaan Seba. Ratunya seorang perempuan gini-gini. Nah kemudian Seba pun akhirnya datang ke situ. Terus kemudian itu menurut Targum Ester, ekstra kanonik. Tapi dalam Al-Quran ditambahi pasukan jin. Nah, Anda teliti bulbul itu kata apa? Pasti bukan bahasa Arab asli. Itu bisa dilacak. Kemungkinan itu beberapa ahli menduga itu dari unsur Ethiopia. Dan kenapa Ethiopia? Ethiopia pernah hubungan intens dengan Islam. Raja Negus al-Asyam. Itu dari sumber perjanjian lama. Terus kemudian ada fakta-fakta kristologi yang dikaburkan. Zakaria Nabi dalam perjanjian lama dikaburkan dengan Imam Zakaria dalam perjanjian baru. Yang adalah bapak dari Yahya Pembaptis. Ya kan? Kemudian Miriam dalam perjanjian lama yang saudaranya Harun dan Musa, anaknya Amram. Amram punya anak Musa, Harun dan Miriam kan? Dikaburkan dengan Maria perjanjian baru. Sehingga ketika Maria membawa anaknya tanpa menanyakan, tanpa memberitahu siapa bapaknya Yesus itu, ya kan? Itu kemudian ditegur oleh kaumnya, versi surat Maryam, wahai Maryam saudara Harun, ya Maryam ukta Harun. Padahal ini bukan Maryam saudara Harun, ini adalah Maryam ibu Yesus. Kenapa disebut Alu Imran, keluarga Imran? Karena dianggap sama dengan Amram, seperti Abraham menjadi Ibrahim, Amram menjadi Imran.
Padahal sebenarnya mestinya ahlu Daud, keluarga Daud bukan keluarga Amram. Karena Yesus bukan keturunan imam. Yesus adalah keturunan Yehuda. Nah, ini banyak fakta-fakta yang seperti ini sebetulnya lagi membingungkan. Makanya Hasan menjawab, Maryam disebut saudara Harun, itu Harun yang lain. Yang tempat lain mengatakan, karena di orang Yahudi nama Harun itu nama pasaran. Di tempat lain dikatakan karena dia beriman seperti imannya Nabi Harun. Nah, tapi kalau itu kebetulan, bagaimana kebetulan sampai 2 kali?